Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Denhas Adiasmara dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang. Cepat kemari Wulan. Rompang, kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Sudah, cepat tinggalkan tempat ini. Tunggu Kang Ira, aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Menjauh, tuk-tukan sudah menjauh. Takut itu ke arah mana? Tuk-tukan ada di mana, Wira? Tuk-tukan berada di dalam kabut. Penyisir semua, penyisir keluar dari desa. Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari! Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Lihat. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Ikutilah episode keempat, Rembulan Telaga Sore. Rembulan Telaga Sore. Rembulan Telaga Sore. Dia memang gadis yang bisa memberi kekuatan padaku. Marilah kau mendekat ke tepi ranjangku ini. Tidak, aku tidak mau kamu serang. Kamu mengerikan. Mari kataku. Naskah karya Asmadi Syafar. Seri yang ke-8 ini didukung oleh Ferry Fadli sebagai Batara, Yvonne Rose sebagai Wulandari, Eli Burhan sebagai Nyisepi, Naryo sebagai Kisabrang, Endang sebagai Suni, Iwan Dahlan sebagai Sukra, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Indra Mahendra dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Kisabrang sedang terkesima melihat kecantikan Ibu Wulandari. Ketika perempuan yang masih berumur 35 tahun itu berdandan rapi di suatu sore,
Nafsu iblis laki-laki itu timbul seketika, sehingga dengan bujuk rayunya, Ibu Wulandari berhasil dibawa Kisabrang ke rumah barunya. Sedangkan perempuan yang memang mata duitan itu sangat suka mendapat perlakuan seperti itu. Sementara itu pula, Batara sangat gelisah memikirkan nasib Wulandari yang sampai saat ini belum juga bertemu. Sehingga tanpa berpikir panjang, dia tinggalkan pasukan Gandini yang sebenarnya masih memerlukan tenaganya. Batara berangkat hanya mengikuti arah langkah kakinya. Sedangkan Wulandari begitu pula. Gadis itu masih mengingat Batara yang dianggapnya telah gugur di medan perang. Nah, ini kamarmu. Sedangkan yang di sebelah sana kamarku. Saya biar tidur di sini saja, Kisabrang. Saya biasa tidur di dalam gubuk yang reot. Tidak usah. Di sini tidak ada gubuk yang reot. Jadi kau harus tidur di kamar itu. Ayo, mari aku antar ke kamarmu. Iya. Nah, ini kamarmu. Ayo, masuklah. Tapi Tidak usah malu. Kamar ini memang untuk para tamu yang menginap di sini. iya. Kalau kau perlu apa-apa, tinggal bilang pada pelayan rumah ini. Pasti akan dilayani. Iya. Selamat istirahat. Iya, Kisabrang. Terima kasih. Aku ditinggal sendiri dalam kamar ini. Aku serasa mimpi berada di dalam kamar yang besar dan indah ini. Alangkah bagusnya kalau aku bisa menjadi istri Kisabrang, sehingga aku bisa memiliki semua kekayaan yang ada di dalam rumah ini. Dulu, Wulandari lari dari rumah Kisabrang, sehingga aku yang disekap di rumahnya sebagai ganti anakku. Ketika itu aku sudah berharap agar aku bisa menjadi istri Kisabrang, tapi ternyata tidak. Aku dilepaskan kembali. Semoga saja sekarang ini apa yang aku harapkan itu bisa menjadi kenyataan. Tidak usah menjadi istrinya, jadi wanita simpanannya pun aku mau, asal harta kekayaannya menjadi milikku. Aku sudah bosan menjadi istri Tiro. Laki-laki itu nasibnya buruk. Dia tidak pernah ditakdirkan menjadi orang kaya. Dia ditakdirkan oleh Yang Maha Agung untuk miskin sepanjang hidupnya. Sehingga aku pun terbawa-bawa bernasib buruk. Aku pun terbawa-bawa menjadi miskin. Sudah hampir 1 tahun aku berada di padepokan Telaga Sore ini. Yang aku lihat hanya hutan belantara. Aku tidak pernah bertemu orang lain selain Nyi Sepi. Apa itu? Seperti suara binatang menginjak ranting-ranting kering. Apakah seekor rusa yang datang kemari untuk minum air telaga ini? Wah, manusia. Siapa dia? Mau apa dia kemari? Bagaimana dia bisa kemari? Hei! Siapa itu? Saya Wulan. Kang Batara. Iya, saya datang kemari mencarimu. Tapi bukankah Kang Batara sudah gugur di medan perang? Bukan saya yang gugur, tapi Purnala. Jadi benar-benar Kang Batara masih hidup? Seperti yang kamu lihat sendiri. Kang Batara. Wulan. Kang Batara. Saya sangat rindu. Rindu sekali, Kang. Aku juga rindu padamu, Wulan. Itu sebabnya siang dan malam aku terus mencarimu. Kang Batara, bawalah saya pergi dari sini. Saya tidak mau berpisah lagi, Kang. Saya ingin selalu berada di samping Kang Batara. Baik, mari kita pergi dari sini. Mari kita hidup di dunia yang ramai. Tunggu. Ini titipan dari Purnala ketika dia akan gugur di medan perang. Ini jimatnya. Katanya simpanlah jimat ini baik-baik. Jimat ini tanda cintanya padamu. Jangan, saya tidak mau.
Saya tidak mencintainya. Saya hanya mencintai Kang Batara. Tidak ada siapa-siapa lagi yang saya cintai selain Kang Batara. Tidak apa-apa, simpan sajalah. Kan orangnya pun sudah mati, sudah tidak ada di dunia ini. Betul? Betul. Kang Batara tidak marah? Oh, buat apa aku marah? Baiklah, akan saya simpan jimat ini sebagai kenang-kenangan dari sahabat kakak saya. Terimalah. Aduh, jimat itu jatuh. Itu dia, Wulan. Mana, Kang? Kang Batara? Kang Batara kemana? Kang? Kang Batara! Kang Batara kemana? Kenapa Kang Batara meninggalkan saya? Kang! Kang! Aku bermimpi. Apakah benar Kang Batara masih hidup? Benarkah yang gugur itu Kang Purnala? Dan aku merasakan Kang Batara masih hidup. Mimpiku ini bukan mimpi permainan tidur, tapi mimpi tentang sebuah berita kehidupan. Aku harus mencari Kang Batara. Pasti Kang Batara berada di Lubuk Mentilin. Saya ingin bicara. Bolehkah? Bukankah selama ini kita juga selalu bicara? Mulai dari soal-soal yang paling enteng sampai soal-soal tentang kehidupan yang paling dalam. Nah, apa yang akan kau katakan padaku, Wulan? Apakah boleh saya kembali ke desa saya? Kembali ke desamu? Iya, Nyi Guru. Saya ingin melihat kedua orang tua saya. Saya sangat rindu kepada mereka. Apakah kau tidak takut menghadapi bahaya? Bahaya yang datang dari Kisabrang. Karena laki-laki itu suruhan Mak Rompang. Dia pasti tetap mencarimu di seluruh negeri. Iya, saya takut juga. Tapi rasa rindu pada kedua orang tua saya serasa sudah tidak bisa saya tahan lagi, Nyi Guru. Apakah mereka selamat dari cengkeraman Mak Rompang? Apakah mereka masih hidup? Kalau masih hidup, di manakah sekarang mereka tinggal? Dan kalau mereka sudah mati, di mana kuburan mereka? Ya, rindu pada kedua orang tua memang susah untuk ditahan, Wulan. Aku sendiri pun bisa merasakannya. Aku tidak bisa melarangmu. Jadi, Nyi Guru mengizinkan saya untuk kembali ke desa saya? Pergilah, asal tidak lama-lama. Terima kasih, Nyi Guru. Saya akan cepat kembali kemari. Dengan langkah yang enteng, Wulandari melewati jalan setapak di tepi telaga. Jelas sekali terlihat bahwa langkah-langkah kaki gadis itu bukanlah lagi langkah-langkah kaki orang biasa, tapi langkah kaki seorang yang sudah belajar ilmu kadikjayaan. Walau ilmu yang dituntutnya belumlah seberapa. Nyi Sepi memandang kepergian murid tunggalnya itu dengan senyum yang tipis di bibirnya. Walau di dalam hati kecilnya ada perasaan was-was melepas kepergian murid yang disayanginya itu. Dengan cepat dan tangkas, Wulandari sudah jauh meninggalkan padepokan Telaga Sore. Sedangkan hari sudah beranjak siang. Matahari sudah berada persis di atas pucuk-pucuk pohon yang rindang di dalam hutan itu. Ketika sudah hampir 1 hari berjalan, Wulandari sampai di sebuah desa. Desa Sendang Karang. Desa yang sudah lama musnah oleh kekejaman Mak Rompang. Namun kali ini, desa itu kembali hadir di hadapan Wulandari. Sedang gadis yang masih hijau itu tidak menaruh curiga sedikit pun. Desa apa yang tampak di hadapanku itu? Aku belum pernah melihat desa itu sebelumnya. Coba, aku tanya pada tukang warung itu. Kisanak, apa nama desa itu? Desa itu bernama Sendang Karang. Sendang Karang? Kisanak jangan main-main. Betul, desa yang Kisana lihat itu bernama Sendang Karang. Bukankah desa itu sudah lama punah? Ya, desa itu sudah lama punah, tapi kini mulai dihuni orang kembali. Oh, begitu. Kisana rupanya dari jauh. Silakan duduk. Mungkin Kisana letih. Iya, terima kasih. Warung Kisanak ini sepi sekali. Apakah laku berjualan di tepi hutan seperti ini? Memang sepi, tapi
Aku ingin supaya orang-orang yang akan masuk ke desa itu istirahat dan minum dulu di warungku ini. Apakah ada orang luar yang datang ke desa itu? Oh, baru 2 orang dengan Kisanak. 2 orang? Ya, seorang lagi baru saja meninggalkan warungku ini. Itu, bekas minumannya pun belum aku angkat. Dan dia sekarang berada di dalam desa itu. Apakah Kisanak kenal dengan dia? Tidak, tapi dia memperkenalkan dirinya dengan nama Sukra. Sukra. Dia laki-laki? Ya. Laki-laki muda dan gagah sekali. Mungkin Kisanak cocok bila bersuamikan dia. Dia gagah, sedangkan Kisanak cantik. Bahkan sangat cantik. Saya kemari bukan untuk mencari jodoh. Maaf. Saya bicara begitu hanya untuk membandingkan kegagahan pemuda itu saja. Tidak bermaksud yang bukan-bukan terhadap Kisanak. Aku minta air kelapa muda itu. Aku haus. Baik. Nah, ini. Terima kasih. Kalau boleh saya tahu, Kisanak dari mana dan mau kemana? Dari Telaga Sore dan mau ke Lubuk Mentilin. Wah, Lubuk Mentilin masih jauh dari sini. Kisanak terpaksa bermalam di desa Sendang Karang. Karena meneruskan perjalanan pada malam hari sangat berbahaya. Apalagi Kisanak masih muda dan cantik seperti ini. Aku memang bermaksud untuk bermalam di desa Sendang Karang itu. Kalau begitu, bermalam di rumah saya saja. Saya menyewakan kamar untuk orang-orang yang kemalaman. Baik. Jadi aku juga tidak usah susah-susah mencari penginapan. Kalau boleh saya tahu, siapa nama Kisanak? Wulandari. Panas sekali malam ini. Aku tidak bisa tidur. Lebih baik aku keluar. Semoga istri tukang warung tadi belum tidur. Aneh. Kenapa tiba-tiba tempat ini penuh dengan serigala? Padahal tadi hanya sebuah warung. Aku harus tenang. Aku harus siap bila mereka menyerang aku. Hiya! Binatang ini mati. Terkena pukulan 10 jari dewaku. Hayo, majulah yang lain. Kalau kalian mau bernasib seperti kawan kalian itu. Bagus, nih untukmu. Hiya! Satu lagi kawan kalian mati. Mari, majulah yang lain. Kalau ingin menyusul kawan kalian ini. Atau majulah beramai-ramai. Kalau kalian takut menghadapi diriku. Aneh. Tiba-tiba saja kawanan serigala itu menyingkir. Seolah-olah mereka takut menghadapiku. Sudah bangun Kisanak pagi-pagi begini? Aku tidak bisa tidur semalaman. Kenapa Kisanak memandangku dengan wajah ketakutan begitu? Ada kabar buruk. Kabar buruk? Iya, sebaiknya Kisanak cepat-cepat meninggalkan desa ini. Sebelum orang-orang desa menangkap dan menghukum Kisanak pagi ini. Menghukumku? Apa salahku? Mereka mengatakan bahwa tadi malam Kisanak telah membunuh sepasang suami istri. Hah? Membunuh orang? Aku tidak pernah membunuh orang. Aku hanya berkelahi dengan segerombolan serigala yang menyerangku tadi malam. Lalu aku berhasil membunuh 2 ekor. Karena binatang-binatang itu mencoba menyerangku. Kisanak salah lihat. Banyak yang menyaksikan bahwa Kisanak tadi malam membunuh 2 orang suami istri penduduk desa ini. Jadi bukan 2 ekor serigala seperti apa yang Kisanak katakan. Nah, Kisanak, lihatlah. Mereka sudah datang. Mereka pasti akan menangkap dan menghukum Kisanak. Aku akan hadapi mereka. Akan aku jelaskan pada mereka bahwa yang aku bunuh tadi malam bukanlah manusia, tapi 2 ekor serigala. Jangan Kisanak bilang begitu pada mereka. Mereka pasti akan tersinggung. Karena mereka bukanlah serigala seperti yang Kisanak lihat tadi malam. Cepatlah Kisanak, sebelum mereka sampai kemari. Mari. Mari ikut aku. Lewat jalan belakang. Iya.
Ikuti jalan ini. Kisanak akan sampai di pinggir desa Sendang Karang ini. Terima kasih. Salamku buat istrimu. Ya. Cepat. Aku sudah sampai di pinggir desa. Kenapa bergegas? Siapa Kisanak? Aku bernama Sukra. Jangan menghalangi jalanku. Beri aku jalan. Katakan dulu, kau mau kemana? Kisanak tidak perlu tahu. Kalau kau tidak mau mengatakannya, Wulandari, maka orang-orang desa yang mengejarmu akan aku panggil kemari. Kisanak tahu namaku. Ki Sukra yang berubah menjadi muda dan gagah masih berhadapan dengan Wulandari di tepi desa Sendang Karang. Sementara di kejauhan, tampak orang-orang desa berbondong-bondong mendatangi rumah tukang warung tempat Wulandari menginap tadi malam. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah nasib Wulandari selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode keempat, Rembulan Telaga Sore, dipersembahkan oleh Denhas Adyaswara. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.